Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sehubungan dengan adanya PTS yang akan dilaksanakan oleh 11 BD1 dan BD2, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi visual merchandising yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari sebelumnya, khususnya di pertemuan 1 sampai pertemuan keempat gitu ya. Nah, untuk dengan materi visual merchandise, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan product display. Nah, sebelum masuk ke produk display itu apa, kita harus memahami dulu tentang bisnis retail karena visual merchandise itu ada kaitannya berkaitan erat sekali dengan bisnis retail. Nah, retail ini contohnya apa sih? Contohnya kayak Indomaret, terus toko meracang, meracang itu kayak toko-toko sembako gitu ya. Nah, lalu Alfamart, Superindo gitu adalah bisnis retail. Nah, bisnis retail sendiri itu adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir dalam bentuk satuan atau eceran. Jadi, dia ini dijual ke konsumen akhir, di mana konsumen akhir itu seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, itu adalah konsumen yang menggunakan produk itu dengan untuk dirinya sendiri, begitu ya, untuk dirinya sendiri. Jadi dia nggak menjual produk itu lagi. Kalau dia menjual produk itu lagi, dia namanya reseller, gitu. Nah, lalu orang-orang yang menyediakan produk-produk tersebut itu namanya adalah peritel. Nah, jadi kalau misalnya ada orang tua teman-teman yang dagang sembako, berarti itu jenis bisnisnya orang tua teman-teman itu adalah retail. Nah, siapa peritelnya? Peritelnya adalah orang tua teman-teman itu sendiri, gitu ya. Nah, kenapa sih tadi kok ada kaitannya dengan display produk retail itu? Karena display produk itu adalah cara yang digunakan perusahaan ini, maksudnya adalah peritel tadi, untuk memajang. Ini saya garis bawahi di sini, ada kata-kata memajang atau menampilkan barang yang dijual, baik di dalam ataupun di luar. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di supermarket ataupun retail lainnya, itu kan ada barang yang dipajang di luar toko, ada juga yang dipajang di dalam toko. Begitu. Untuk dapat mempengaruhi keinginan membeli calon konsumen. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman jalan, terus ada display yang bagus banget nih. Nah, itu kan otomatis eye-catching banget ya. Itu teman-teman rasanya kayak aduh pengen kepo lebih lanjut nih karena displaynya cantik gitu contohnya. Nah, itu akan mempengaruhi keinginan pembeli untuk membeli sesuatu gitu. Nah, itu secara langsung atau tidak langsung terhadap barang yang sedang dijual. Maksudnya begini, kalau dia sudah tertarik, dia bisa langsung membeli atau mungkin dia akan membeli di kemudian hari. Begitu maksudnya. Oke, next kita melanjutkan ke tujuan display produk. Nah, ini biar saya pindah dulu. Wait, oke. Tujuan display produk. Pertama, kalau dia tuh dipajang, otomatis dia kan pengen dilihat sama orang gitu kan. Dia pengen semua orang tuh mengetahui terkait produknya dia gitu. That's why tujuan dari display produk adalah yang pertama, untuk menarik perhatian dan minat konsumen. Kalau konsumen tertarik, dia otomatis akan, yang seperti saya jelaskan tadi, dia akan berpotensi untuk membeli barangnya gitu, secara langsung atau tidak langsung. Lalu yang kedua adalah biar konsumen tuh mudah cari barang. Nah, kalau kita tata dengan baik, nggak tumpuk-tumpukan segala macam, ini barang kosmetik campur dengan barang kebersihan, barang-barang food and beverage dicampur dengan bahan-bahan kebutuhan rumah kayak contohnya kapur baru segala macam, itu kan membingungkan ya di situ ya. Nah, itu adalah tujuan dari display produk. Jadi itu akan memudahkan si konsumen dalam mencari barangnya gitu. That's why ada section-section atau bagian-bagian, biasanya tuh di dalam sebuah retail tuh ada bagian-bagian tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu adalah menyebarkan brand awareness. Maksudnya adalah gini, ketika produk itu di display, produk itu kan dilihat oleh banyak orang gitu kan. Secara nggak langsung itu adalah cara untuk mereka melakukan promosi akan produk itu. Jadi merek yang dipakai atau merek yang sedang dipajang itu akan lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi brand awareness di sini tuh maksudnya adalah ini sebuah brand itu bagaimana dia bukan disebar, dia diketahui oleh banyak orang gitu. Dengan cara satunya adalah dengan melakukan promosi. Nah, yang keempat itu ada kaitannya dengan
Menyebarkan awareness, karena apa? Karena positioning, yang kembali lagi, positioning adalah bagaimana cara sebuah perusahaan atau pebisnis untuk menempatkan produk di benak konsumen gitu. Jadi kalau dia sering lihat, sering apa ya, contohnya kayak sering melihat display atau mungkin dia terkait produk itu, dia kan tertanam di hatinya dia gitu. Ini ada produk yang sering lewat nih, sering kayak kebayang-bayang gitu. Contohnya kayak teman-teman gini, teman-teman tuh mau beli produk shampoo. Nah, ada shampoo merek misalnya, shampoo-nya tuh merek katakanlah Pantene gitu. Yang Pantene ini sering banget bikin iklan gitu. Sedangkan di toko itu ada shampoo merek Pantene dan juga shampoo merek apa ya contohnya ya? Shampoo merek beauty misal, beauty. Nah, teman-teman akan cenderung milih produk yang Pantene. Karena apa? Karena dia sudah di-positioning-kan dan sudah memiliki brand awareness di banyak orang termasuk di teman-teman tadi melalui promosi, begitu. Nah, kalau dia sudah misalnya nih, dia udah tertarik perhatiannya nih, dia memiliki minat untuk membeli gitu. Nah, dia akan melakukan pembelian bisa sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Dalam kata lain adalah impulsive buying. Jadi kalau misalnya sesuai kebutuhan, misal teman-teman ada display produk ini nih, display produk skincare, contohnya gitu, skincare. Nah, itu kebetulan lip tint-nya teman-teman habis, lip tint gitu habis. Nah, berarti teman-teman bisa membeli sesuai kebutuhan, beli lip tint gitu. Tapi ternyata di sebelah display itu ada promo lagi, ada display lagi, ada display si lip balm dengan apa ya, dengan penataan produk yang sangat bagus segala macam, jadinya teman-teman pengen beli lip balm sekalian karena selain untuk biar bibirnya kering gara-gara lip tint, biasanya kan kering kan, nah dikasih lip balm lah tuh gitu. Nah, terus kalau misalnya ada terjadi transaksi, itu akan ada profit seperti biasa. Kalau udah ada profit, itu akan kalau misalnya produknya cocok ya ada customer loyalty gitu. Itu kalau dilihat dari secara jangka panjang ya, dalam hal yang lebih panjang tuh jadinya akan seperti ini. Ya tujuannya adalah untuk customer loyalty juga. Tapi secara pendeknya adalah 4 ini. Intinya tuh adalah poin ke-1 dan kedua adalah menarik perhatian dan juga memudahkan. Itu. Itu adalah intinya. Nah, kita move ke macam-macam display. Ini mohon maaf ya, kerudung saya kok maju-maju gini. Jadi kalau saya benerin kerudung berkali-kali nanti maklumin ya, sorry banget. Nah, untuk macam-macam display itu ada window display. Window display ini seperti namanya window, dia itu pasti letaknya di luar, tapi nggak di luar toko. Di bagian dalam toko tapi masih di luar, paham nggak sih? Kalau misal ini ada section gini ya, misal ada section gini, ini tuh bagian sini tuh luar toko banget, ini pintunya toko. Nah di sini nih ada kaca, di tengah-tengah sini ada kaca, di sini lagi ada kayak batasnya gitu, yang background putih ini, yang background putih ini. Nah si window display itu tempatnya di tengah-tengah, jadi dia masih di depan, tapi posisinya tuh di dalam toko. Dia masih terlindungi oleh kaca, itu window display. Jadi kalau manekin yang ditaruh di depan, itu bukan window display, oke? Nah, seperti kata-katanya window, dia tuh dalam kaca, dalam jendela, di mana itu di depan. Contohnya kalau biasanya tuh dipakai oleh toko-toko yang ada di ini, toko-toko yang ada di toko-toko yang ada di ini, di kayak Matahari itu, apa kayak di TP itu kayak Bershka, habis itu banyaklah semacam toko-toko pakaian biasanya tuh sering banget kayak gitu. Nah, on shelf seperti yang sudah kita pahami kemarin, kalau on shelf, shelf itu akan artinya rak ya. Kalau on berarti dia tuh di atas rak. Dia di atas rak, contohnya kayak gini. Nah, kalau on shelf itu dia sifatnya tuh katakanlah saklek, di mana dia tuh selalu ada di situ gitu loh. Kalau misalnya dia adalah makanan, pasti dia akan ada di rak makanan. Tujuan dari on shelf itu adalah biar pembeli tuh mudah ambilnya. Gitu, pasti gampang ambilnya dan selalu ada di situ dianya. Kalau off shelf seperti namanya off, dia berarti nggak di rak.
dia tuh bisa ada di tumpukan, contohnya kayak misalnya kalau teman-teman ini di Indomaret pas mau lebaran, kan tuh kan ada kayak marjan, terus beras, apalah, pongguan segala macam gitu kan. Nah, itu kan dia nggak di dalam rak kan, dia nggak ditaruh di rak, tapi dia ditumpuk di depan toko, gitu. Tapi ditata dengan rapi ya otomatis. Nah, itu yang termasuk off shelf. Dia nggak di rak dan tujuannya tuh adalah biasanya off shelf itu biasanya digunakan untuk promosi. Karena apa? Karena dia diletakkan di tempat-tempat yang gampang dijangkau oleh orang. Dijangkau dengan penglihatan mata orang maksudnya. Jadi kayak orang tuh bisa lihat dengan mudah produk-produk itu gitu. Sedangkan kalau on shelf tuh ya bener-bener orang itu nyetok gitu buat nyetok-nyetok dan customer buat ambil gitu. Nah, oke, next kita move ke window display, oke? Untuk yang window display tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, itu dia tuh di depan toko, tapi masih di dalam, gitu. Jadi masih ada batas dia tuh masih masih ada di antara toko tadi, gitu. Contohnya kayak gini. Nah, terus si window display ini yang baik itu adalah dia mampu menarik perhatian. Makanya kalau teman-teman ke mall dan segala macamnya dan contohnya kayak mall-mall gede gitu ya di Surabaya atau mungkin di Mojokerto, itu kalau misalnya toko-toko yang besar tuh kan window display-nya sangat menarik gitu. Terus dia diganti secara teratur. Biasanya kalau display dia tuh di Ramadan gitu akan pakai display baju-baju koko, baju-baju syar'i gitu ya, dan juga kerudung-kerudung. Nah, kalau misalnya dia itu pada saat Christmas, habis ini kan Christmas ya. Dia tuh biasanya akan ada kayak contohnya tuh kayak ini Natal-Natalan hiasan Natal gitu. Terus Imlek juga itu biasanya sesuai dengan event besar atau mungkin perayaan-perayaan hari besar apa yang terjadi di sebuah negara gitu. Terus dia menghindari pembingungan, ini sorry banget dia ini contohnya salah ya, contohnya salah. Nah, untuk yang window display kenapa kok dia menghindari pembingungan, itu adalah dia mendisplay biasanya tuh dengan estetik. Dia nggak mungkin didisplay dengan acak-acakan tanpa arahan kayak nggak enak banget dilihat tuh nggak mungkin kalau udah display. Karena dia juga yang terakhir adalah menggunakan pencahayaan yang baik. Dimana kalau kalian lihat display-display yang ada tuh pasti kan kayak menyorot si manekinnya gitu. Jadi seakan-akan si manekin ini tuh jadi center of attention gitu. Kayak hal yang sangat diperhatikan dalam display tersebut gitu. Terus kan juga warna itu juga bisa mempengaruhi psikologis dari orang-orang ya. Kayak contohnya tuh kayak misalnya bajunya tuh lebih bagus dikasih warna warm tuh, biasanya kan gitu. Jadi itulah kenapa window display itu perlu dilakukan juga. Nah, untuk yang interior itu adalah display yang dilakukan dalam ruangan display. Dia tuh di dalamnya. Apa bedanya dengan window? Kalau window tadi kan di dalam jendela gitu. Kalau interior nih lebih ke kayak kalian tuh masuk ke tokonya gitu. Nah, kalau misalnya interior display itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama open display. Open display itu adalah display yang bisa dengan mudah kalian sentuh, kalian raba, kalian ya nggak terawang juga sih. Kalian sentuh, kalian raba, kalian bau, kalian cium itu nggak masalah untuk yang open display. Kalau di supermarket retail itu biasanya di rak-rak gitu. Nah, mungkin ada yang bingung, apa sih bedanya open display dengan on shelf display? Itu adalah cara. Kalau on shelf itu adalah semacam cara untuk mendisplaynya, sedangkan kalau open display itu adalah salah satu jenis display yang digunakan gitu. Nah, untuk yang open display itu adalah rak. Dia itu di rak. Contohnya kayak rak-rak makanan, rak minuman yang semua rak yang kalian bisa ambil, kalian bisa lihat. Nggak harus rak sih, ada yang dalam freezer juga, contohnya kayak es krim atau mungkin bahan-bahan makanan beku begitu. Nah, untuk selanjutnya kalau open display itu kan makanan dan minuman ya. Kalau misalnya open display-nya baju itu biasanya digantung-gantung, itu open display juga karena dia bisa diambil, bisa langsung itu. Pokoknya yang open itu adalah bisa diakses dengan mudah gitu oleh pembeli. Namun
Untuk close display itu adalah kebalikannya. Jadi dia nggak bisa dengan mudah diambil langsung nih sama pembeli, even itu adalah sebuah makanan. Karena apa? Kalau close display dia tuh harus minta tolong si pegawai atau mungkin staffnya dia untuk diambilin atau mungkin dikasih dikasih nih gitu. Contohnya itu adalah kalau misalnya di produk fashion, itu adalah kayak fashion-fashion yang mahal kayak Hermes, Louis Vuitton, terus banyak-banyak baju-baju yang desainer lain tuh kan itu close display karena nggak semua orang bisa pegang gitu. Harus sales associate apa SA-nya dia itu yang ambilin gitu. Nah, terus abis itu kalau close display itu contohnya kayak toko emas. Nah, itu close display. Dia kan ada di etalase gitu. Contohnya lagi kayak HP gitu kan nggak bisa kalian pegang langsung kan gitu. Produknya maksudnya kalau displaynya secara langsung kan maksudnya HP yang kayak di counter gitu loh. Itu kan nggak bisa secara langsung. Tapi kalau HP-nya di display ya bisa termasuk open display gitu. Terus apalagi ya contohnya tuh kayak ini roti itu juga termasuk kan diambilin juga. Habis itu kayak produk-produk yang di belakang kasir. Nah, itu kan kalian apa harus minta diambilin gitu. Terus yang ketiga ada island island display. Ada island display ini itu adalah display yang diletakkan menyerupai pulau-pulau gitu ceritanya. Nah, contohnya tuh kayak gini, ini buah ada mengelompok gitu ya, gitu. Nah, lalu ada architectural display di mana dia tuh kayak menunjukkan secara secara realistis ya, lebih ke realistis ini produk itu digunakan tuh kayak gimana sih gitu. Kalau dia dipakai tuh kayak gimana sih look-nya gitu. Oke. Nah, untuk mendisplay secara interior tuh pasti pasti di semua toko mau khususnya kalau toko-toko di mall ya itu mereka tuh pasti pertama menggunakan warna. Kalau warna, warna itu yang dipilih itu pasti berdasarkan warna dari brand itu sendiri. Misal Sociola, Sociola pasti warna pakai pakai warna pink. Karena apa? Karena Sociola memang pakai pink gitu. Warna identiknya Sociola tuh pink gitu. Terus contohnya lagi kayak Nature Republic. Nature Republic kan hijau gitu kan. Terus contohnya apa ya? Miniso. Miniso kan warnanya warm gitu, merah putih gitu kan. Nah, kalau warna itu selalu disesuaikan dengan brand itu sendiri gitu. Untuk apa ya? Untuk memperkuat citra brand itu tujuannya. Terus yang kedua, display itu pasti memperhatikan pencahayaan. Nggak hanya di window display yang sudah saya jelaskan tadi ya, tapi di interior display itu pasti memperhatikan pencahayaan. Karena apa? Karena pasti konsumen kalau masuk ke toko itu menyorotnya itu adalah hal-hal yang disorot oleh lampu biasanya. Entah itu manekin atau mungkin lampu apa dari pencahayaan itu sendiri juga akan bisa membuat si konsumen nyaman gitu kan. Nyaman berlama-lama milih-milih baju. Akhirnya kalau kalap ya beli banyak gitu kan. Itu juga lah pentingnya si pencahayaan. Lalu untuk yang multisensori itu lebih ke struktur atmosfer. Dia tuh bagaimana cara seperti hanya dari pencahayaan tadi, dia tuh gimana caranya sih untuk bisa membuat si konsumen tuh nyaman di tokonya dia berlama-lama. Contohnya tuh adalah pertama ini bisa dengan memutar musik. Makanya teman-teman kalau masuk mall, masuk store-store besar, itu kan ada musiknya, entah itu musik jazz atau mungkin musik-musik yang lagi ngehits, Bernadia segala macam gitu. Terus kedua adalah masak mengharum ruangan. Iya kan masak masuk masuk di toko terus tokonya apek gitu kan nggak mungkin juga. Dia kan nggak nyaman konsumennya. Terus yang ketiga layout toko yang nyaman. Yang nyaman ini ya pastinya memudahkan juga sesuai dengan prinsip dari display produk tadi. Dia tuh layoutnya yang nyaman nih akan dijelaskan di bab selanjutnya ya. Itu layout tuh ada kayak layout yang zigzag terus kayak mengikuti dari arah mengikuti kayak IKEA gitu, mengikuti apa ya alur terus habis itu sectionnya apa gitu sampai dengan keluar gitu termasuk ke layout. Untuk lebih jelasnya ada di buku visual merchandise tentunya. Lalu yang keempat tuh ada warna cat toko yang seperti saya jelaskan tadi sesuai dengan identitas dari brand itu sendiri. Yang kelima adalah dekorasi yang mendukung dan tidak berlebihan. Nah, biasanya tuh kayak dekorasinya tuh kalau di toko ya itu lebih kayak ornamen-ornamen dari dindingnya sih. Biasanya tuh ada yang kalau tokonya tuh kayak fancy gitu,
ornamennya tuh lebih kayak mewah gitu ya. Kalau misalnya dekorasi yang lain tuh lebih kayak ini sih, biasanya tuh ditemukan di toko-toko yang sifatnya tuh estetik gitu. Nah, ini untuk Nah, ini untuk mengatur produk itu ada beberapa tekniknya. Yang pertama tuh ada grouping. Dia tuh dikelompokkan. Jadi dikasih apa ya biasanya tuh di window display dia tuh dikelompokkan sebagaimana sectionnya dia, misal baju dengan baju semua gitu. Nah, terus yang piramid itu dia disusun seperti piramid, dia disusun gini, biasanya tuh buah yang kayak gitu. Terus yang kayak kedalaman ini tuh kayak contohnya tuh dia menimbulkan efek 3 dimensi. Ini biasanya tuh di produk-produk seni ya kalau gini ya. Jadi kalau dilihat dari jauh itu nyatu gitu. Dilihat dari dekat jelas. Nah, kalau yang dominan ini seperti yang contoh gambarnya ada yang lebih besar, ada yang lebih mencolok gitu. Terus untuk pengaturan produk lainnya itu adalah gambarnya yang salah, ada pengulangan atau repetition. Kalau pengulangan tuh misalnya itu adalah besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Tanya tuh diulang-ulang. Misal besar, sedang, kecil, sedang, besar, besar, sedang, kecil gitu. Dia selalu diulang-ulang. Lalu yang ke berapa tuh 2, 3, 4, 5. Yang kelima tuh ada dia menggunakan alat peraga. Di mana hal ini tuh adalah ada biasanya tuh manekin, terus alat-alat pendukung yang lain. Terus untuk yang mirror ini tuh dia tuh kurang lebih sama dengan pengulangan, tapi dia lebih kayak gini. Ini seperti kalian kayak ngaca. Ada dua produk yang sama gitu. Itu kalau mirror. Terus kalau pemblokiran warna nanti biasanya warnanya lebih ke dia menggunakan perpaduan warna yang seirama atau selaras gitu. Nah, untuk yang terakhir ini ada jenis produk-produk yang ada di supermarket itu dibedakan menjadi 4. Ada produk yang food and drink, terus habis itu produk food and drink contohnya kayak makanan, minuman, snack, terus makanan berat atau mungkin makanan yang sifatnya kayak roti gitu. Untuk yang fresh itu biasanya adalah kayak buah, habis itu dagingan-dagingan yang masih fresh gitu. Untuk sport dan fashion itu contohnya kayak produk sport ini biasanya nggak terlalu berat ya sportnya kayak barbel sorry kok barbel itu nggak sampai segitunya biasanya itu adalah sport yang masih kecil-kecil gitu loh contohnya kayak lompat tali gitu dan fashion ya seperti kita tahu ada baju tapi bajunya nggak mungkin baju yang terlalu spesifik biasanya itu adalah baju-baju yang umum dipakai sehari-hari gitu. Terus ada produk kosmetik ya, seperti kita tahu kosmetik mulai dari makeup dan skincare setelah body care gitu. Nah, kalau misalnya ini kalau kalian ke hypermart, ya biasanya tuh lengkap gitu. Paling lengkap tuh biasanya di hypermart. Kalau Superindo tuh masih jarang ya. Superindo tuh masih di 3 section aja, food, fresh, and cosmetic. Tapi kalau teman-teman ke supermarket yang lebih besar kayak hypermart contohnya tuh bakal lebih lengkap lagi. Nah, ini juga menjadi terkait dengan sekarang ini sudah selesai. Ini saya juga mau nutup juga sekalian menutup. Untuk display produk ini, itu tujuannya pasti memudahkan. Dia nggak mungkin ditujukan untuk menyulitkan konsumen, nggak mungkin gitu. Nah, contohnya tuh kayak dan karena dia memudahkan, semua tuh pasti dipikirkan sebaik mungkin. Tujuannya adalah agar tidak merugikan konsumen dan si peritel itu sendiri. Contohnya kayak misal minyak yang ukurannya 1 liter atau mungkin barang-barang yang berat itu pasti ditaruh di bawah. Tujuannya tuh adalah untuk keamanan salah satunya. Kalau minyak ditaruh di atas, amit-amit misalnya konsumennya tuh ambil terus nggak kuat, minyaknya jatuh. Kan di situ merugikan konsumen karena harus ganti rugi. Kedua, si peritel juga harus bersihin gitu kan. Produknya juga rusak gitu kan. Dari lantainya jadi licin, menimbulkan kecelakaan bisa aja gitu kan. Itu adalah salah satu contohnya. Makanya biasanya barang-barang berat tuh taruhnya di bawah gitu. Nah, untuk barang-barang yang gampang dicari itu biasanya juga ditempatkan di section yang kalau barangnya itu barang yang sifatnya paling dibutuhin banget ya itu biasanya di belakang.
Contohnya kayak Pampers, beras, susu itu di belakang. Karena apa? Karena biar dia lewat dulu di rak-rak yang sifatnya ini bisa dibeli tapi sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Contohnya kayak jajan, skincare, bodycare gitu kan. Ya butuh sih, cuma maksudnya yang paling dia butuhkan kan saat itu kan si Pampers atau mungkin susu atau mungkin beras gitu kan, tapi kalau misalnya dia lewat, wih ngelirik nih, bisa jadi beli gitu. Itu dari saya untuk materi tentang visual merchandise, khususnya untuk display produk. Semoga keluar semua ya di UTS. Jangan lupa belajar dan tentunya semua materi itu ada dalam buku paket visual merchandise kalian. Jadi jangan lupa untuk dibaca. Kalau yang belum ada bukunya bisa ngefoto bukunya teman-temannya gitu. Untuk, latihan soal akan saya share juga buat kalian latihan juga. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan penjelasan saya kali ini. Semoga UTS kalian lancar dan mendapatkan nilai memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.